Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ini berada di kawasan objek wisata di Ki Ageng Simbarjoyo. Tempatnya di lereng Gunung Kendeng. Ini di tengah hutan. Ini warungnya ini sangat ramai sekali. Ini khususnya pada hari libur atau hari Minggu atau hari libur, pasti pengunjungnya banyak sekali, guys. Ini. Nah, warung ini yang punya adalah Pak Lujeng namanya, Pak Lujeng. Nah, di samping warung ini ada punden yang namanya Ki Ageng Simbarjoyo. Ini, guys. Nah, di sini ada tempat peristirahatan untuk ini berkunjung di warung Mbah Lujeng. Ini ada tempat peristirahatan untuk sholat langgar ini kayak sini. Nah, ini lokasinya, guys. Karena kirinya hutan jati ini. Nah, ini hutan jati. Nah, ini tempat tadi saya katakan punden Ki Ageng Simbarjoyo ini lokasinya ini, guys. Ini, guys. Nah, ini di sebelahnya punden ada tempat peristirahatan para pengunjung yang mau jajan di warungnya Mbah Lujeng ini. Ini ada tempat peristirahatan. Nah, ini, guys. Ini. Nah. Ini para mas-mas yang senang berkunjung di warung atau bersantai-santai bersama teman-temannya, guys. Ini, guys. Nah, di sini di samping punden itu ada tempat pemandian. Ini. Ini. Ini lokasinya, guys. Ini di lereng Gunung Kendeng. Seperti objek wisata Gua Panjur. Memang ini bersebelahan dengan objek wisata Gua Panjur, guys. Ini bersebelahan. Ini sebelahan. Nah, ini. Ini, guys. Nah, ini tempatnya sangat unik sekali. Unik sekali. Ya, di samping unik, asri, nyaman, bahkan ketenangan. Ini. Ketenangan batin ada di sini karena objeknya sangat unik. Ini. Nah, ini mau masuk tempat pemandian setiap hari, tidak lepas didatangi orang, pasti didatangi orang terus, guys. Ini. Nah, ini, guys. Nah, ini orang yang sedang mandi ini. Nah, ini orang yang sedang mandi. Mbaknya yang sedang memandikan anaknya, guys. Ini, guys. Nah, bagi penonton video saya nanti, kalau senang datang di lokasi ini punden Simbarjoyo, di sebelahnya ada tempat mandian, ini bisa, ya, bisa datang ini. Ya, ini ada tulisan Sumber Ndudu namanya ini, Sumber Ndudu ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini sumber materinya ada ini didapat dari bawah pohon. Nah, pohon-pohon yang sangat besar sekali ini. Tempat sumber mata airnya. Nah, pemandian ini bisa digunakan untuk mandi, bisa untuk mencuci pakaian, guys. Oh, guys. Oke. Ini saya mau keluar untuk melihat suasana di luar lagi, guys. Ini
langgar di sebelah warung. Bagi pengunjung yang ingin bersolat di sini bisa, karena ini adalah langgar tempat untuk bersolat. Ini guys, langgarnya namanya ini Al Hidayah, langgarnya Al Hidayah. Nah, ini warungnya di Kempit hutan. Ini depan warung ada hutan jati. Nah, ini juga ada tempat peristirahatan di sebelah warung. Sebelah utaranya itu ada gazebo. Juga ada kolam. Di sini sebelah warung ada kolamnya. Nah, kolam ini sebagai tempat peristirahatan bagi yang senang memancing. Ini mau memancing di kolam ini. Ini gratis, tidak bayar, mancingnya gratis total, nggak bayar. Nah, ini warung, kolam. Ini temannya sedang bersantai, menikmati minuman. Ini. Nah, ini kolam gratis untuk pemancingan, tidak bayar sepersen pun ini. Ini memang baru sepi, kalau hari Minggu orangnya full. Kalau hari Minggu. Ini guys. Nah, ini guys. Ini di belakang warung juga bisa dimanfaatkan untuk memelihara binatang atau hewan seperti mentok, kambing, ayam. Tuh, sebelahnya di sebelah warung atau di belakang warung. Nah, sini guys. Ini guys. Nah, ini hutan jati. Tadi saya katakan bahwa warungnya Mbah Lujeng itu di lereng Gunung Kendeng, di Kempit hutan jati. Ini hutan jati ini guys. Memang jauh dari perkotaan, memang pelosok banget. Ini kolam tadi saya katakan, kolam sebagai tempat pemancingan gratis, tidak bayar sama sekali. Ini memang baru sepi, kalau hari Minggu wah pengunjungnya banyak yang ingin memancing di sini, tidak bayar guys. Ini guys. Ini hutan jati Solang yang mengelilingi atau yang mengempit warungnya Mbah Lujeng. Wah, kalau rame guys, pengunjungnya rame banget ini. Kendaraannya ya, ada yang beroda 4, sepeda motor. Nah, ini baru sepi nih. Nah, di lokasi sini guys, ini memang kelihatannya sepi tapi rame. Warungnya seperti restoran. Pengunjungnya setiap hari kalau nggak salah itu lebih dari 100 orang, seperti restoran. Ini. Nah, ini pengunjung yang membawa kendaraan roda 4. Ini. Nah, lokasi sini guys,
tidak boleh untuk pacaran. Memang dilarang keras. Di sini ada tulisan. Nah, ini dilarang pacaran. Oke. Ini pengunjung yang sedang duduk santai menikmati hidangan dari warung ini. Nih. Nah, ini yang punya warung namanya Mbah Lujeng. Ini fotonya guys. Ini warung dalamnya ini. Ya. Nih, yang memiliki warung ini namanya Mbah Lujeng. Yes. Boleh boy YouTube itu Mbah. Siapa YouTube mau? Sinten YouTube mau? Ini ada tanda pelanggaran polisi, ini ada tulisan stop. Memang di sini pengunjungnya membawa kendaraan roda 4 atau sepeda motor. Nah, tempat parkir kendaraan roda 4 maupun sepeda motor tidak dipungut biaya 1% pun. Katanya hanya keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diharapkan, bukan dari biaya parkir enggak. Siapa saja bisa berkunjung di sini tanpa ada biaya parkir, gratis total. Ini guys, saya kembali memasuki ini dalam juga ada pengunjung. Sama kembali. Masa kemengetan lho. Dadi kemengetan ki pripun, Pak? Lah Juwono ndak mengetan. apa ngiren? Dia baru makan. Ini Mbah Lujeng sedang baru makan. Saya lagi. Ini mau bertanya yang memiliki warung yang namanya Mbah Lujeng. Ya. Pertama, saya mau bertanya Mbah. Ya, Ini pengunjungnya warungnya Mbah Lujeng rata-rata setiap hari berapa Mbah? wah ya kadang-kadang ada 25 orang, tapi kadang-kadang ada yang 10 orang. Tapi semalam banyak pengunjung yang dari Jepara itu kurang lebihnya 40 orang. Oh gitu ya? Ya, Itu pengunjung. ya pengunjung. Pengunjung jarok Ya, bukan ya. pengunjung ngopi, bukan.
Ya, pengunjung ziarah. Kalau pengunjung ngopi, Pengunjung kopi kalau hari Minggu ada 100-an anak. orang, Ya orang. 100 orang. Rata-rata pendapatan tiap bulan berapa, Mbah? Ya kalau pendapatan kan kalau rame dapatannya ya banyak, kalau nggak rame kan ya cuma sedang saja lah. Tafsir kira-kira berapa? Nah, Rata-rata. perkirakan kalau hari Minggu pengunjung sedulur ngopi itu nggak kurang lebih 300 sampai 400 ribu. Itu pendapatan kotor atau Ya, bersih? pendapatan kotor. Bayar berapa kotor? Itu setiap harinya ya kalau Ya. kalau hari Minggu. Mm-mm. Ya. Ini yang pertama, kedua. Tadi saya mengatakan para penonton video kalau di sini tuh ada namanya Pundan Mbah Ageng Simbarjoyo. Ki Ageng Simbarjoyo. Nah, ini kok bisa ada Pundan Mbah Ageng Simbarjoyo? Tolong Mbah, maaf ini diceritakan awal mulanya gimana? Ya, kalau Ki Ageng Simbarjoyo di saat kalau zaman dulu sampai sekarang seandainya ada pengunjung yang menanyakan silsilahnya bagaimana. Nah, silsilah dan silsilah itu seharusnya pihak kepala desa siapapun itu kan harus mengundang orang yang pintar untuk berkomunikasi dengan Ki Ageng Simbarjoyo itu. Akan tetapi di situ tidak ada yang sama sekali mengundang untuk membuka silsilah. Jadinya ya semua pengunjung mulai zaman dulu sampai sekarang itu ya cuma mengharap keberkahan saja. Seandainya silsilah sedangkan di situ pengunjung ya kepengennya harus tahu silsilahnya, tapi mulai saat dulu itu sampai sekarang itu tidak ada silsilah, belum ada ditemukan silsilah. Cuman cerita orang kakek moyang yang sudah dulu itu, Ki Ageng Simbarjoyo itu bertapa di Sendang Dudu ini. Nah, itu lama-lama kelamaan dia terus mokso. Asalnya bisa dilihat, tapi setelah mokso tidak bisa dilihat sama orang-orang sekitar. Oh gitu. Ya, Itu yang pertama. ya. Sekarang manfaat dari Pundan Mbah Ki Ageng Simbarjoyo. Manfaatnya orang yang ziarah di Sendang Ki Ageng Simbarjoyo sini, satu, misalnya air dan misalnya apa-apa ini yang diharap keberkahan saja, bukan untuk misalnya sebagian ada orang yang bilang, oh banyu di Sendang Dudu untuk tombol, itu bukan, cuma untuk perantara. Seandainya orang yang meyakini air Sendang Dudu ini ya juga bisa untuk tombol, tapi ya jangan diyakini kalau untuk tombol itu kan mendahului pada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadinya air yang mengalir itu cuma untuk perantara. Satu, menyembuhkan orang sakit. Amin. Dan dua-duanya itu seandainya orang ada yang lumpuh atau apa saja yang mempunyai penyakit, itu dia untuk sebabnya perantara diambilkan air di sini bisa sembuh. Apalagi kalau dia mandi. Oh gitu. Jadi ini bukan mitos Mbak ya? Bukan. Oh, bukan mitos. Insya Allah fakta. Ya, ini kenyataan. Kenyataan. Kenyataan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat di sini ada kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kan pada umumnya kalau banyak pengunjung, ada kendaraan banyak kan pasti ada parkir. Ya. Apakah Mbah Lujeng memungut hasil dari parkir kendaraan atau gimana Mbak? Sekarang begini Pak, saya selama 2011 sampai 2022
semua pengunjung sepeda motor maupun mobil Rp1 pun tidak saya pungut hasil parkirannya. Cuman seandainya orang itu ada yang keinginan menitip sedekah, di situ saya sediani kotak. Kalau menitipkan sedekah itu beda sama parkiran, Pak. Oh, Itu. jadi yang pasti tidak dipungut parkir kan? Tidak pun parkir. Ya. Apalagi kalau hari-hari ini ya cuma sekedar kendaraan. Itu kalau bulan Suro, bulan tanggal 1 Suro, itu sepeda motor maupun mobil itu beribu-ribu sepeda motor, Pak. Tapi Rp1 pun tidak saya pungut parkirannya. Oh ya ya. Saya gratiskan. Ya, ya. Mulai 11 tahun ini saya tidak memungut parkiran. Ya. Gitu ya Pak, penjelasannya Pak ya. Ya terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Lujeng selaku pemilik warung Simbarjoyo. Kelihatannya di lereng gunung sangat pelosok sekali, tapi pengunjungnya tidak kalah sama dengan warung-warung yang di kota. Bahkan kalau saya bandingkan, saya itu sering di sini, sering datang di sini melihat bahwa warung ini saya bandingkan dengan warung di kota-kota kayaknya imbang, karena pengunjungnya saya rata-rata kurang lebih ada 100 orang. Guys ini ya. Ya begitu Pak. Ya. Nah, nih kita tambah lagi. Ya itu tadi yang kita katakan, seandainya parkiran apa-apa tidak saya pungut Rp1 pun, tapi kita mengharap agar saya dikasih keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan lewat lantaran yang Simbarjoyo itu. Amin. Cuma mengharap keberkahan saja, Pak. Oh gitu. Dari satu keberkahan untuk keluarga bisa diberi kebagaswarasan, dan kedua diberi keselamatan sekeluarga. Makanya kita seandainya orang-orang itu tanya kok tidak diparkiri, bagaimana? Saya itu tidak mengharap parkir untuk memungut parkiran, Pak. Oh. Jadinya kita cuma mengharap keselamatan, kebagaswarasan keluarga maupun kita jualan di sini agar bisa lancar. Itulah guys tambahan penjelasan dari Mbak Lujeng Ya. bahwa khususnya pada Punden Ki Ageng Simbarjoyo itu tidak punya pengaruh dalam istilahnya mitos enggak, tapi menurut keyakinan pendatang, ini bukan mitos. Itulah penjelasan dari Mbak Lujeng selaku pemilik warung Simbarjoyo ini. Yang menjaga. Nah, ini guys. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Lujeng. Ya. Kami ucapkan terima kasih, dan juga kami ucapkan para penonton video, saya akhiri dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.